Satu buah pembahasan di sesi pertama tadi telah dijelaskan ya. Satu buah tema tentang Al-Quran adalah firman Allah ya keluarga muslim. Ya Ustaz, terkait dari tema kita Ustaz, terkait dari Al-Quran adalah firman Allah, jika ada orang yang berkata Ustaz ya, dan juga berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini bisa masuk dalam kategori kekufuran Ustaz, terkait hal ini? Iya, betul sekali, karena bukan hanya satu ayat ya, banyak ayat-ayat yang lain yang dia ingkari, dia kufuri ya, dimana ayat-ayat itu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak istilahnya tidak mengada-ada ya. Apa yang beliau sampaikan kepada umat itu adalah betul-betul murni dari kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah-rubah sedikit pun, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Beliau hanya seorang rasul utusan Allah, dan beliau sangat amanah, istilahnya sangat amanah. Tidak mungkin beliau berkhianat ya, untuk kemudian Allah utus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, kemudian misalnya dikhianati ya, diubah-ubah, ditambah, dikurangi ya. Lau taqawwala ba'dul aqawil, kata Allah, kalau sekiranya dia Muhammad ini merubah-rubah sebagian daripada yakni apa yang Allah firmankan, maka di sana ada ancaman berat, nggak main-main. Allah akan memutus urat nadinya, dan orang kalau sudah diputus urat nadinya pasti mati. Nah, oleh karena itu ya bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam manakala tidak meyakini bahwa Quran itu adalah firman Allah. Atau apabila seseorang meyakini bahwa Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, seorang manusia ya, dan itu perkataan beliau misalnya, bukan perkataan Allah, maka ini kufur ya, bisa murtad dari Islam. Makanya ya, kita harus hati-hati, jangan sampai menoda, menista Al-Quran ya. Makanya turun ayat jika ada celotehan orang-orang munafik tentang bagaimana mereka menista Allah, menista ayat-ayatnya, dan menista Rasulnya. Kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya itu Al-Quran, dan terhadap Rasulnya ya, di sana Allah misahkan Quran dengan Rasul ya, Allah pisahkan terhadap Rasulnya ya, kalian memperolok-olok, jangan kalian beralasan, kata Allah, sungguh kalian telah kafir ya setelah kalian beriman. Artinya kalian murtad ya dari Islam karena kalian melecehkan Allah, melecehkan atau menista ayat-ayatnya itu Al-Quran, dan menista Rasulnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dianggap, dinyatakan oleh Allah itu murtad ya, kafir setelah kalian beriman. Nggak ada alasan, kata Allah ya, karena Allah, ayat-ayatnya itu Al-Quran dan Rasul tidak patut untuk dijadikan bahan ejekan atau nistaan atau perolok-olokan. Demikian Allah Ta'ala. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dan silakan keluarga muslim, kami berikan kesempatan bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami di pagi hari ini melalui line telepon kami yang sudah kami siapkan ya di 0231 488 281. Kita akan coba hadirkan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait
dari akhlak Nabi kita ataupun Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disebutkan bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Yang namanya Al-Quran tentunya pasti yang turun ya, seperti tadi disebutkan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya terbebas dari kesalahan. Yang ditanyakan apakah Rasul juga terbebas dari kesalahan dan bagaimana penjelasan terkait dari Rasul ketika ditegur karena bermuka masam ini, minta pencerahan Pak Ustaz terkait hal ini. Iya. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Artinya beliau adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya. Dan Al-Quran sudah menyebutkan ya bahwasanya yang namanya manusia ya pasti tentu banyak kesalahan dan dosanya ya, dan di sana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayat yang membuka peluang agar para hamba itu bertobat dengan taubatan nasuha. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun demikian mencontohkan umatnya ya untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekalipun Allah menjamin untuk beliau mengampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu, bahkan dosa-dosa yang akan datang. Akan tapi ya, Nabi Muhammad SAW ya, tetap memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya saudara sekalian jangan sampai salah memahami tentang kalimat maksum ya. Maksum itu ya, artinya terjaga ya, terjaga dari perbuatan dosa. Bukan berarti tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan dosa, tidak. Maksudnya terjaga. Terjaga itu artinya Allah tidak akan membiarkan ya Rasul melakukan perbuatan kesalahan atau dosa, melainkan pasti Allah akan menegurnya ya, dan tidak akan membiarkannya. Itu namanya terjaga ya. Berbeda dengan kita orang ya, yang tidak maksum. Siapa yang menegur kita, siapa yang mengingatkan kita manakala kita berbuat salah dan dosa, ini langsung Allah yang menegurnya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bermuka masam ya, abasa wa tawalla ya, ini adalah bentuk penyimpangan tentunya atau kesalahan, kemudian langsung Allah tegur ya, turunkan ayat. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang mati ya. Nabi Musa menyadari itu adalah kesalahan ya, itu adalah dari syaitan. Kemudian ia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni ya, terima taubatnya. Artinya di sana ya, Allah tidak membiarkan para rasul itu terus-terusan melakukan kesalahan, melainkan pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maksum ya. Dan kita tahu juga Nabi Nuh alaihissalam pernah meminta kepada Allah yang kemudian permintaannya itu tidak sesuai, makanya Allah tegur juga Nabi Nuh alaihissalam. Dan ya, masih banyak pula para nabi dan para rasul yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mereka ya, manakala mereka melakukan kekeliruan, kesalahan atau ketidakpatutan, langsung Allah tegurnya. Itu yang namanya maksum ya. Jadi bukan berarti para nabi dan para rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan dosa, tidak sama sekali. Mereka juga istilahnya adalah manusia, namun bedanya dengan kita, mereka maksum. Maksum itu tadi tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, melainkan pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah tidak membiarkan ya, kesalahan tersebut yakni dibiarkan begitu saja, yang sehingga nanti bisa fatal, bisa berbahaya ya, karena para nabi dan para rasul adalah contoh atau panutan bagi umatnya, teladan bagi umatnya. Nah, di situ makna daripada maksum. Jadi jangan salah faham. Demikian Allah taala. Iya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, tersisa waktu kurang lebihnya 15 menit. Keluarga Muslim, kita akan hadirkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, di pagi hari ini tidak menyebutkan namanya nih dari pendengar kita. Kita akan coba ajukan masih terkait dengan tema kita ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, ada dua pertanyaan Pak Ustadz dari yang akan saya ajukan. Ini untuk pertamanya terlebih dahulu, Al-Quran diturunkan untuk dijadikan petunjuk Pak Ustadz. Bagaimana dengan contoh suatu negara aturannya tidak menggunakan aturan selain Islam? Apakah ini pemimpin dan juga rakyatnya ataupun penduduknya juga berdosa semua Pak Ustadz? Ini pertama saja. Dan yang kedua, bagaimana makna barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir? Minta pencerahannya Pak Ustaz. Ya, sering ayat ini digunakan ya di surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 ya. Ya, wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Terus juga sama wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kemudian juga wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Nah, kalau saja kita tidak merujuk kepada tafsir ya para sahabat, ulama salaf ya, maka pasti akan mudah mengkafirkan ya, negeri manapun ya, bahkan Arab Saudi sekalipun banyak yang mengkafirkan dengan ayat tadi ya, padahal berhukumnya dengan hukum Islam tapi tetap dikafirkan ya. Karena apa? Ya karena menurut mereka tidak boleh kita ini melakukan kesalahan. Harus sesuai dengan jadi kalau salah sedikit itu kafir. Ini pemikiran namanya Khawarij ya. Khawarij itu ya gampang mengkafirkan ya kita tahu yang namanya manusia pasti ada kelemahannya, makanya Allah juga Maha tahu. Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian ya, semaksimal yang kalian bisa. Apa yang tidak mampu maka gugurlah kewajiban itu. Ya, maka kalau kita lihat kitab-kitab tafsir ulama ya salaf, dalam hal ini tafsir Imam Ibnu Katsir ataupun yang lainnya, dari dinukilkan dari Ibnu Mas'ud ya, dan juga dari sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab dan yang lainnya ya, dan juga kemudian sampai ke kalangan tabi'in, ahli tafsir kalangan tabi'in, itu semua sepakat menafsirkan ayat tersebut ai al-kufru duna kufrin wa zulmu duna zulmin wal fusqu duna fusqin. Itu semua sepakat ya. Ini kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya murtad dari Islam, dan kezaliman yang tidak menyebabkan pelakunya murtad dari Islam, dan kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Itu para sahabat, para tabi'in dan ahli tafsir yang mengikuti jejak mereka ya, menafsirkannya seperti itu. Al-kufru duna kufrin wa zulmu duna zulmin wal fusqu duna fusqin. Jadi tidak sembarangan kemudian kita langsung menghukumi kafir murtad dari Islam, halal darahnya. Ini berbahaya sekali. Ini adalah pemahaman Khawarij ya. Nah kemudian ulama kita memerinci, kalau memang ya kita meyakini ya ada hukum selain Islam yang lebih baik, barangkali seperti itu keyakinannya, atau menyamai atau yang patut untuk dijadikan hukum misalnya, maka itu menghalalkan dan membolehkan seperti itu, maka itu baru dikatakan murtad dari Islam. Tapi orang yang meyakini bahwa Islamlah agama hukum yang paling adil, paling baik, tidak ada yang lebih baik daripada Islam ya, kemudian karena ini kira kondisi terpaksa atau masih tahapan belum sampai ke sana ya, kita berbuat semampunya ya, maka orang seperti ini jangan dihukumi kafir murtad dari Islam. Nah, ini jadi ulama kita membedakan ya, tidak memukul rata ya. Lalu bagaimana kalau begitu, kalau rakyatnya istilahnya menerima ya dengan hukum-hukum tersebut ya, apalagi kita bicara tentang hukum negara kita Pancasila, dari sila pertama sampai ke kelima itu ya, menurut apa yang saya cermati itu justru diambil dari syariat Islam, tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Lalu apakah kita katakan kafir murtad dari Islam atau halal darahnya? Ini tidak benar ya. Jadi saudara sekalian, kita harus hati-hati dan waspada, jangan mudah untuk mengkafirkan orang, dan ini sangat berbahaya. Dan fahamilah ayat Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh, ulama-ulama salaf ya, terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, dan kita akan selamat manakala kita mengikuti jejak salafus soleh ya, jejak ahlus sunnah wal jamaah.
Jangan sampai ya kita seenaknya memahami ayat Quran, menafsirkan Al-Quran, akhirnya terjerumus dalam kesesatan dan dalam tindakan yang menjerumuskan atau membinasakan bahkan. Demikian Allah Ta'ala. Iya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas pencerahan dan juga jawabannya yang semoga bisa menjadikan jawaban ya untuk keluarga muslim yang telah mengajukan pertanyaannya di pagi hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya penelpon yang masuk di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz, yang benar itu yang mana? Kadang ngaku Islam, tapi Islam yang bagaimana itu Pak Ustaz? Ngaku Islam tapi sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, tapi ngakunya Islam itu Pak Ustaz. Itu kan aneh, bagaimana Pak Ustaz itu caranya kalau orang begitu? Kalau dibilangi dia ngakunya saya yang bilang itu katanya keminter gitu Pak Ustaz. Jadi saya kan malu kalau dikatain keminter itu Pak Ustaz. Lebih baik saya diam aja, biarkanlah saya, karena orang di tengah-tengah masyarakat yang pada itu orangnya jadi nggak cocok sama hati saya gitu Pak Ustaz. Saya bukannya lagi ngalah-ngalah orang, saya namanya orang sendirian. Jadi saya kagak pengen itu sih orang-orang baca begitu, namanya orang Islam bersolat, waktunya puasa-puasa. Ya saat adanya orang namanya orang Islam itu harus dijalani semua yang ada perintahnya dari Rasulullah SAW gitu Ustaz. Tapi orangnya pada berung gitu Ustaz. Jadi saya akan malu gitu Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu yang bertanya ya di pagi hari ini Ustaz. Ini ibu bertanya terkait tentang bagaimana Pak Ustaz menyikapi orang-orang Islam, terkhusus ya orang-orang muslim di masyarakat kita yang ketika sholat tidak menjalankan sholat, dan ketika di bulan puasa, di bulan Ramadan juga tidak menjalankan puasa, tapi ini beragam Islam Ustaz. Dan ketika dinasehati malah jawabnya jangan sok pinter lah, namanya kapi orang seperti ini, bagaimana Ustaz? Iya, jadi Islam itu ya bukan hanya keyakinan ya, bukan hanya ngaku dalam hati keimanannya, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal nyata. Makanya di sana ada rukun Islam, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada pula haji. Ya, itu harus dibuktikan. Ya, harus dilakukan. Namanya juga rukun. Rukun itu penyangga, tiang penyangga. Ya, kalau tidak ada tiangnya, ya mana mungkin bangunan itu bisa tegak berdiri. Makanya man tarakaha faqad hadama din, ya, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia itu telah menghancurkan agamanya. Jadi dia punya agama lagi, agamanya sudah rusak. Ya, tidak Islam lagi, tidak punya Islam lagi. Islamnya sudah rusak, sudah hancur karena meninggalkan salat. Makanya Nabi bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa orangnya yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Artinya yang namanya kafir ya bukan Islam lagi, walaupun KTP-nya Islam, walaupun ngakunya Islam. Dan bahkan ulama-ulama kita ya dalam fatwanya menyatakan bahwa orang yang tidak sholat maka kalau mati tidak boleh disolati dan tidak boleh dikuburkannya bersama orang-orang kaum muslimin yang lain. Harus dipisahkan di sana ya kuburannya, ya, jangan digabung dengan kuburan kaum muslimin ya, karena dia bukan orang Islam lagi, karena orang tidak sholat ya. Seperti itu ada yang pendapat ulama demikian fatwanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah khairan ya atas jawabannya. Demikian untuk penanya dari ibu yang telah bergabung ya bersama kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya Ustaz kita akan hadirkan ini dari pendengar kita akan ajukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Al-Quran adalah mukjizat ya dari
dari Allah terkhusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini bisa dipahami oleh orang-orang yang membaca terjemah, Pak Ustadz, atau memang harus dengan seorang guru? Dan bagaimana kisah masuknya sahabat Umar bin Al-Khattab yang ketika mendapatkan hidayah karena mendengarkan bacaan Al-Quran yang mengagumkan? Minta pencerahan dari Pak Ustadz. Iya, jadi Al-Quran adalah mukjizat dan Allah sendiri yang mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah menjadikan Al-Quran itu mudah, yang sesuatu yang mudah untuk dibaca, dipelajari, mudah untuk difahami, dan mudah untuk diamalkan. Nggak ada sulit ya, dan bagi negeri manapun, bagi bangsa manapun, Quran ini mudah ya. Yang penting kata Allah fahal min mudzakir, maka apakah ada orang yang sungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran, mengambil ilmu, menyalih hikmah ya, mengambil peringatan dan diamalkan dari Al-Quran tersebut. Itu yang jadi masalah ya, itu yang jadi masalah. Jadi betapa banyak orang yang tidak peduli, tidak sungguh-sungguh dalam untuk belajar Al-Quran ya. Makanya di surat Al-Furqan ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak dipedulikan ya. Mereka tidak mau mempelajari untuk bisa membacanya, tidak mau belajar untuk memahami apa yang dikandung di dalamnya. Yang namanya belajar tentu harus ada yang mengajar, ya, ada guru. Ya, tidak bisa kita belajar sendiri ya, atau mengandalkan yakni terjemahan yang tidak bisa. Ya, boleh kita membaca terjemahan hanya untuk sekedar tambahan aja, menambah, bukan sesuatu yang inti. Intinya kita belajar kepada guru ya, agar kita bisa memahami Al-Quran itu dengan benar ya, dan kemudian kita mengamalkannya ya. Dan ini sampai-sampai tadi di surat Al-Furqan ayat 30 tersebut Nabi curhat kepada Allah bagaimana kaumnya itu meremehkan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran, dan bahkan meninggalkan Al-Quran. Nah, di sini kita tidak boleh seperti itu. Kita harus yakni sungguh-sungguh, yang tadinya belum bisa membaca Quran ya, belajar baca Quran ya, walaupun sudah tua usianya, yang diperintahkan belajarnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap orang Islam. Ya, tidak boleh kita malas mencari ilmu. Cari ilmu. Jadi wajibnya itu mencarinya. Adapun kita kemudian mendapatkan ilmu ataupun yang itu ya otomatis ya. Dengan sendirinya orang yang usaha insya Allah ada hasil. Ya, daripada kita tidak ada usaha sama sekali, tidak mau belajar Islam ya, sudah nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar juga. Nah, ini yang berbahaya. Jadi oleh karena itu Quran dijadikan oleh Allah ya begitu mudahnya. Bahkan kita lihat anak-anak kecil, Masya Allah, banyak yang hafal 30 juz sampai masih kecil pada usia mereka ya, 30 juz hafal Quran. Ini luar biasa mukjizat Quran ini. Bahkan saya salut ada anak kecil yang Masya Allah bisa menyebutkan halamannya, ayatnya, dibolak-balik, depan, belakang, kiri, kanan, bahkan mundur, maju. Subhanallah, hafal. Ini kalau bukan mukjizat nggak mungkin. Quran adalah mukjizat, sangat mudah untuk dipelajari, dan kita sekali lagi tidak boleh meninggalkan Al-Quran, melainkan kita harus tadi menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita pegang teguh, kita imani, kita agungkan dengan cara kita semangat untuk membacanya dan pula mentadaburi isi kandungannya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Itu kewajiban kita. Demikian Allah Ta'ala. Iya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin satu pertanyaan terakhir, singkat aja Ustaz ya jawabannya Ustaz ya. Ini disesuaikan dengan tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bukankah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah yang untuk menyampaikan Al-Quran ini Pak Ustaz? Ya, jika Al-Quran ini perkataan Nabi Muhammad, itu konsekuensi kesalahannya seperti apa Pak Ustaz? Mungkin minta dijelaskan. Iya, walau kan
kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, kata Allah. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, taruh sampai dari sisi Nabi Muhammad, pasti akan mereka mendapati banyak pertentangan, banyak kontradiksi. Dan itu ini lumrah, artinya kita bisa nyata ya, fakta mendeteksi apabila itu karangan manusia, pikiran manusia pasti banyak kelemahan, terutama dalam hal yakni tentu keterangan ataupun lainnya, adanya kontradiksi, adanya kekeliruan dan kesalahan, itu pasti. Nah, ini kalau saja Quran ini bukan dari sisi Allah, nah, andai kata saja Nabi Muhammad yang bikinnya, ya, maka pasti akan didapati kontradiksi, karena manusia itu lemah, manusia itu tidak sempurna, ya, dan pasti sehebat apapun pasti akan ada kesalahan dan kontradiksi, bahkan kontradiksi yang sangat banyak, kata Allah. Ikhtilafan katsira lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati di dalam Al-Quran ini yakni pertentangan atau kontradiksi yang sangat banyak, bukan sedikit, bahkan banyak, ya. Andai kata saja Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala. Iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawabannya, dan teman sekaligus saatnya mengakhiri perjumpaan di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan ya kepada guru kita Ustaz Muhammad Aral Syafidillatri yang telah meluangkan waktunya menyampaikan materi dan juga menjawab ya dari beberapa pertanyaan di pagi hari ini. Dan sekaligus kami mohon pamit keluarga muslim undur diri ya dari ruang dengar Anda, saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muhammad Aral Syafidillatri dan juga kru yang bertugas di pagi hari, mohon pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio